Pemirsa, yang saya pegang ini bukan sekedar boneka, tapi ini adalah boneka tanaman atau yang lebih dikenal sebagai boneka horta. Boneka yang ditumbuhi tanaman jenis rumput di kepalanya. Kalau boneka horta kebetulan kita dulunya dari program studi hortikultura. Kebetulan itu salah satu program studi di mana mahasiswa pertama kali membuatnya itu adalah mahasiswa program studi hortikultura IPB. Kreativitas tanaman berbentuk boneka ini awalnya diciptakan Gigin dan kawan-kawan karena kecintaannya pada anak-anak dan dunia pertanian. Namun seiring dengan itu, Gigin mencoba menjual hasil kreativitasnya ke pasar. Dengan memberikan lapangan usaha kepada para ibu dan remaja, serta bermodal awal Rp4.750.000 dengan jumlah produksi awal 10 hingga 20 buah, kini Gigin berhasil mengembangkan usahanya hingga mampu mengerut omset Rp1 miliar setahun. Tidak hanya anak-anak, tanaman horta pun kini banyak dilirik orang dewasa. Biasanya mereka gunakan sebagai hiasan di ruang kerja atau juga souvenir. Karena itu bentuknya pun kian beragam. Ternyata tidak terlalu sulit membuat boneka horta ini. Anda hanya cukup mencampur sekam yang sudah dicampur bibit ke dalam stocking yang dilapisi pipa sementara. Lalu masukkan serbuk kayu dan mulai dibentuk. Satu buah boneka horta dibanderol dengan harga mulai dari Rp25.000 hingga Rp30.000. Pemeliharanya pun tidak sulit. Jadi untuk proses pertama kali untuk menumbuhkan itu biasanya kita rendam dulu dalam air selama kurang lebih 1 jam. Proses perendaman sebetulnya fungsinya untuk supaya benih-benih basah semua. Kemudian pupuk yang ada dalam boneka itu bisa bercampur ke dalam benih supaya itu jadi starter untuk proses pertumbuhan rumput itu sendiri. Kemudian pada saat disiram itu tidak meluber kemana-mana kalau direndam selama 1 jam. Kemudian kita siram setiap hari dan proses tumbuhnya tanaman atau benih rumput biasanya antara 4 hari sampai 5 hari. 4 5 hari biasa sudah kelihatan muncul sekitar 1-2 cm. Kini boneka horta sudah dijual ke beberapa kota di Indonesia, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Malang, Medan, dan Riau. Meski ada juga permintaan dari pasar luar negeri, Gigin mengaku belum berani untuk mengekspornya. Pasar luar negeri sebetulnya banyak yang minta, termasuk kemarin Malaysia, kemudian ada yang dari Australia, kemudian dari Jerman, Jepang. Mereka minta cuman karena ini masih ada kaitannya dengan makhluk hidup, jadi saya pikir agak susah untuk melakukan ekspor keluar. Karena ini harus berkaitan dengan Departemen Pertanian, Departemen Luar Negeri, kemudian Badan Karantina, dan lain-lain. Itu saya pikir agak ribet birokrasinya. Jadi untuk sebentar kita coba fokus di pasar dalam negeri dulu aja. Nah, untuk memulai bisnis tanaman horta, Gigin akan membagikan tipsnya untuk Anda. Saya pikir untuk idenya itu perlu terus dikembangkan, kemudian dipertahankan, kemudian coba dipromosikan. Karena kalau misalkan ide atau inovasi itu tidak dipromosikan, itu hanya jadi sebuah ide saja. Tidak akan bisa menjadi sebuah usaha ataupun tidak akan berkembang. Jadi ide itu dipromosikan, dijual, diusahakan. Nah, bagaimana? Anda tertarik bisnis boneka ini? Demikian laporan Aprilia Yahya dan Elang Triwari dari Bogor, Jawa Barat.